Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في دار كرامتك عند مليك عند جنان في الجنات الفردوس الأعلى يا الله اللهم آمين. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Kami memujinya, kami memohon pertolongan kepadanya, dan kami memohon ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami dan dari keburukan-keburukan amal-amal perbuatan kami. Barang siapa yang oleh Allah diberi petunjuk, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, curahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menjauhkan kami darimu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami ya Allah di syurga-Mu ya Allah, di sisi-Mu ya Allah, di dalam syurga Firdaus. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan wa akhwat fillah, yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 1 Muharram 1437 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2015, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan bedah buku mata air inspirasi. Dan ini merupakan bedah buku yang kedua. Yang pertama di Balikpapan di Masjid Namirah pada 15 Dzulqa'dah 1436 yang bertepatan dengan 30 Agustus 2015. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji nanti adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat, yang barokah di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita dipilih oleh Allah untuk berada di majelis ilmu, dan majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Di dalam hadis yang para ulama menyatakan sanadnya sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikir. Apabila kamu melewati taman-taman surga, maka mampirlah, makan minum di sana sampai kenyang. Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga ya Rasulullah? Yaitu halaqah-halaqah dzikir,
majlis-majlis yang menjadikan kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dan majlis ilmu adalah termasuk majlis zikir yang paling agung. Karena itu para ulama mengatakan, dan ini merupakan ijma', konsensus para ulama. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Jadi antum di sini mulai dari jam 9 sampai asar nanti, atau mungkin mulai berangkat dari rumah tadi pagi, itu dengan orang yang ngaji Al-Quran atau sholat, maka lebih afdal antum, karena antum berada di majelis ilmu. Di majelis ilmu itu keutamaannya banyak, diantaranya dua. Yang pertama-tama, yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Sementara orang yang beribadah sendiri, nggak mau ngaji, nggak mau mencari ilmu, maka ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa diberikan orang, dan selamanya dia tetap tidak mengerti, selamanya tetap dia tidak tahu. Alhamdulillah kita berada di taman-taman surga, jangan sia-siakan, dan ini merupakan majelis yang dibanggakan Allah di depan malaikat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tiadalah suatu kaum yang berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, untuk mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Di antara mereka, melainkan mereka dapat 4, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan ini benar-benar kita rasakan. Kalau kita di majelis ilmu, benar-benar kita merasakan sakinah. Yang kedua, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Banyak kebaikan di majelis ilmu. Yang ketiga, malaikat memenuhi mereka. Malaikat ikut hadir. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih yang lain, itu malaikat keliling mencari majelis-majelis zikir, termasuk majelis ilmu di dalamnya. Ketika malaikat telah menemukan, dia panggil teman-temannya, dan mereka pun berada di sana, bahkan membentangkan sayapnya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah memuji mereka di depan malaikat. Jadi antum semuanya ini dipuji oleh Allah di depan malaikat. Hai malaikat, saksikan itu hamba-hambaku, mereka berada di majelis-majelis ilmu, sementara orang lain berada di majelis-majelis yang sia-sia, atau bahkan majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya, majelis-majelis maksiat. Dipuji oleh Allah di depan malaikat. Kemudian di dalam redaksi yang lainnya, Al-Imam Al-Bukhari, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat panjang lebar. Walaupun Allah Maha tahu, tapi memang ceritanya dibuat seperti itu. Kesimpulannya Allah mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Kemudian malaikat mengatakan, walaupun Allah Maha tahu, "Ya Rabb, inna fihim fulanan 'abdun khata' laisa minhum wa inna ma ja'a li hajah aw marra bihim fajalasa ma'ahum aw kama qala." Ya Allah, di sana ada si fulan, seorang hamba yang penuh dengan dosa, bukan dari golongan mereka. Dia datang karena ada perlunya saja, atau dia lewat kemudian dia mampir. Ini kata malaikat. Sehingga menurut para ulama, ada orang yang datang tidak ikhlas. Ini istilah para ulama. Apa kata Allah? Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Wa fi riwayah humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya tanpa kecuali yang di majelis itu. Karena mereka adalah majelis yang siapapun ada di sana tidak akan sengsara selama-lamanya. Mereka adalah kaum yang siapa ada pada mereka tidak akan sengsara selama-lamanya. Allahu Akbar, luar biasa.
Mudah-mudahan majelis kita termasuk majelis yang seperti itu. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan pertanyaan untuk door prize. Nanti ada door prize, hadiahnya Masya Allah kitab-kitab. Tadi kata Ustaz Jajan apa? Mobil ya. Ini di atasnya mobil, kitab. Kitab itu di atasnya mobil. Ya, kitab untuk ikhwan 6, 7 untuk akhwat 7. Yaitu kitabnya ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, penerbit Darul Haq, kitab tebal, hard cover. Itu untuk akhwat 5, ikhwan 5. Kemudian ada lagi kitab Riyadhus Shalihin terjemah lengkap, terbitan Darul Haq, untuk akhwat 1, ikhwan 1. Kemudian ada lagi kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, penerbit Darul Haq semuanya. Ya, untuk ikhwan 1, akhwat 1. Jadi total ikhwan 7, akhwat juga 7. Pertanyaannya 3, gampang-gampang. Ditulis di kertas dengan syarat 3. Syaratnya adalah kertasnya diberi nama yang lengkap, kemudian diberi alamat dan diberi nomor yang bisa dihubungi. Kalau tidak ada ini dianggap gugur. Jadi kertasnya ditulisi nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya 3. Pertama-tama, acara kita hari ini apa? Oh, gampang kan? Nah itulah, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Kemudian yang kedua, pertanyaannya hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Hijriah. Gampang juga. Pertanyaan yang ketiga, bulan ke-9 dalam Islam bulan apa? Bulan Hijriah ya. Bulan ke-9 Hijriah itu bulan apa? Cuman itu aja pertanyaannya. Yang pertama-tama, hari ini acaranya apa? Yang kedua, hari ini hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa Hijriah? Yang ketiga, bulan ke-9 dalam Hijriah itu bulan apa namanya? Demikian. Nanti ada petugas yang mengumpulkan, dipisahkan antara ikhwan dengan akhwat. Materi kita pertama ini insyaallah sampai pukul 11 nanti. Kemudian kita persiapan untuk sholat duhur, dan setelah duhur, setelah makan siang dilanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini diberi judul Mata Air Inspirasi, dengan harapan buku ini bisa memberikan inspirasi, memberikan informasi, motivasi dan inspirasi agar kita menjadi manusia yang berilmu, bermanfaat bagi umat, dan selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi buku ini adalah kumpulan dari tausiah yang dikirim tiap hari melalui WhatsApp kami, WA MTDHK, WhatsApp Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah. Jadi ini kumpulan dari tausiah yang sudah sering dikirim, yang ke-1 sampai 100 sekian. Dan hari ini hari Rabu kita sudah sampai kepada tausiah nomor 229. Dan WA MTDHK itu untuk umum, siapapun bisa gabung, gratis. Bagi yang berminat untuk gabung, silakan dicatat nomornya. Yang belum bergabung ya, yang sudah gabung nggak usah ngirim lagi. Nomornya silakan disimpan 08 38 48 63 48 32. Saya ulangi, 08 38 48 63 48 32. Silakan disimpan nomornya, lalu dikirim di WhatsApp tulisan gabung. Gabung aja dikirim,
InsyaAllah berarti sudah gabung. Dan InsyaAllah setiap hari dapat kiriman tausiah mulai dari awal. Karena waktu kita terbatas, waktu kita kurang lebih total sekitar 4 jam, maka tentu tidak bisa dibahas buku ini semuanya. Karena itu saya akan pilih permasalahan-permasalahan yang InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Di antara permasalahan yang perlu dibahas adalah di situ ada di halaman nomor 14, urgensi menuntut ilmu agama. Di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 122 Allah berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jadi supaya orang beriman itu tidak keluar semuanya ke medan perang, tapi dibagi dua. Sebagian ke medan perang, sebagian mencari ilmu untuk kemudian mengajarkan ilmunya. Yang pergi ke medan perang menjaga pertahanan dari musuh, yang pergi mencari ilmu menjaga syariat. Dan kedua-duanya oleh Allah dianggap sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Luar biasa mencari ilmu. Kemudian ilmu yang dipuji oleh Allah di Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu wahyu. Pokoknya kalau ada pujian di Al-Quran, pujian di hadis tentang ilmu, maksudnya adalah ilmu wahyu. Qala Allahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Jadi ilmu wahyu. Ilmu umum penting untuk dunia, tapi yang dipuji oleh Allah adalah ilmu wahyu. Hukum menuntut ilmu syar'i adalah ada ilmu yang wajib setiap orang harus memiliki ilmu itu, yaitu ilmu yang kita terjun di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ilmu yang wajib setiap orang harus bisa. Seperti apa contohnya? Seperti ilmu tentang hukum air. Bagaimana hukum-hukum air? Karena kita setiap hari selalu memakai air. Kemudian hukum tentang istinja, cebok, mohon maaf. Kemudian juga hukum tentang wudu, mandi janabah, hukum tentang sholat. Kalau mau Ramadan, hukum tentang Ramadan. Kalau mau zakat, hukum tentang zakat. Kalau mau haji umroh, manasik haji dan umroh. Kalau mau bisnis, ilmunya bisnis bagaimana. Ini adalah ilmu yang wajib, sehingga kita terjun di dalamnya, kita sudah mempunyai ilmu. Sehingga ada ungkapan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Adapun ilmu-ilmu yang kita tidak terjun di dalamnya, menurut para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau di suatu daerah sudah mencukupi, maka bagi yang lainnya tidak wajib lagi, tapi tetap afdal mencarinya. Jadi di satu daerah harus ada orang-orang Islam yang memiliki ilmu syar'i. Kemudian di situ ada tentang tujuan belajar. Ini penting sekali. Di situ disebutkan 3. Jadi kalau antum ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah belajar kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya, apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah yang pertama-tama mencari ilmu, sehingga yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua tujuannya adalah supaya dekat kepada Allah. Jadi harapannya ilmu ini menjadikan kita tambah dekat kepada Allah. Jangan sampai punya ilmu tambah jauh dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan manfaat atau kontribusi kepada orang lain. Ilmu kita bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi cari ilmu ini bukan untuk mencari materi duniawi. Jangan sampai ada di benak kita, saya kuliah supaya saya bisa kerja dapat uang. Itu buang jauh-jauh. Kita belajar bukan untuk cari uang. Kalau untuk cari uang saja tanpa belajar pun bisa.
Berapa banyak sarjana S3 yang gajinya kecil, bahkan nganggur. Berapa banyak orang SD tidak lulus yang dia itu kaya raya. Jadi tujuannya ilmu bukan mencari materi duniawi. Kemudian di situ ada 12 adab penuntut ilmu. Ini sangat penting. Saya akan sebutkan secara global saja. Adab yang pertama adalah di halaman 19, mengikhlaskan niat hanya karena Allah Ta'ala. Ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita niatkan dari awal, saya belajar ini tujuan saya adalah mencari ridhonya Allah, lillahi ta'ala. Bukan untuk dipuji orang, didengar orang, dilihat orang, bukan untuk berdebat, bukan untuk mencari status sosial dan yang lainnya. Saya belajar ini lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Insya Allah orang kalau niatnya ikhlas, ilmunya bermanfaat. Yang dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Yang bukan dari hati nggak akan bisa masuk ke dalam hati. Kemudian yang kedua, di antara adab orang penuntut ilmu atau orang berilmu adalah memberantas kebodohan dirinya dan orang lain. Saya belajar ini supaya saya tidak bodoh lagi, dan supaya saya bisa menghilangkan kebodohan orang lain. Karena kita manusia pada dasarnya kita ini bodoh. Allah berfirman di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu nggak ngerti apa-apa. Kita bodoh nggak ngerti apa-apa. Tapi Allah memberikan fasilitas pendengaran, penglihatan, hati atau akal pikiran supaya kita fungsikan. Kita jadi orang yang ngerti dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu itu enggak ada tandingannya kalau orang niatnya baik. Beliau ditanya bagaimana niat yang baik itu? Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia niatkan memberantas kebodohan dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, di antara adab penuntut ilmu adalah membela syariat. Jadi kita cari ilmu yang benar, kita membela syariat Allah. Karena selalu saja ada orang-orang yang berusaha merusak syariat. Ajaran macam-macam dinisbahkan kepada Islam. Yang bisa membela syariat kita, buku tidak bisa membela. Katakanlah ada perpustakaan yang paling besar, isinya ribuan buku. Lalu di dalam perpustakaan itu ada orang menyebarkan ajaran sesat. Kira-kira buku itu bisa bantah nggak buku-buku itu? Buku-buku nggak bisa bantah. Walaupun dia menyebarkan ajaran sesat luar biasa, buku tidak bisa membantah. Yang bisa membantah siapa? Yang bisa membantah adalah orang yang mempelajari buku-buku itu. Kita niatkan membela syariat Allah, dan ini jihad yang luar biasa. Kemudian yang keempat, ini amat sangat penting, rahabatus sadr fi masailil khilaf, yaitu berlapang dada dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ini sangat penting. Beda pendapat itu ada dua macam. Yang pertama adalah masalah yang prinsip, yaitu masalah akidah. Kalau akidah nggak boleh ada perbedaan pendapat. Akidah harus satu, yaitu kita semua berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian ada lagi perbedaan bukan masalah akidah, masalah-masalah cabang-cabang furu'iyah, yang mana terbuka peluang untuk ijtihad. Maka di sini para ulama selalu menasehatkan. Apa nasihatnya? Lapang dada. Yang penting masing-masing mengamalkan dengan dasar ilmu, saling menghormati. Nanti kita ada pembahasan di belakang-belakang sana nanti, ya.
bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Ini penting. Kita umat Islam jangan hanya berkelahi terus masalah-masalah yang bukan prinsip. Yang penting prinsip satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah-masalah furu'iyah boleh kita bahas secara ilmiah. Kalau toh nanti hasilnya adalah beda pendapat, ya sudah, kita lapang dada. Jangan sampai berpecah belah. Kemudian yang kelima adalah al-amalu bil ilmi au zakatul ilmi. Mengamalkan ilmu, atau diberi istilah oleh para ulama itu zakat ilmu. Jadi ilmu ada zakatnya. Apa zakatnya ilmu? Mengamalkan ilmu. Subhanallah. Buat apa kita cari ilmu kalau kita tidak mengamalkan ilmu? Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Qur'an menjadi hujjah, argumentasi yang membela kamu atau justru mencelakakan kamu. Kalau kamu baca, kamu pelajari, kamu amalkan, membela kamu Al-Qur'an. Kalau dibaca, dipelajari, lalu dilanggar, mencelakakan. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu ini kalau diamalkan, itu Allah menambah ilmu kita lagi, semakin banyak ilmu kita. Kemudian yang keenam, di antara adabnya adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Ilmu diamalkan, didakwahkan. Jadi jangan dibuat diri sendiri. Kasihan orang-orang ini, kita ajak. Dibawa kemana orang-orang? Dibawa kepada Allah. Bukan dibawa kepada diri kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada organisasi, bukan kepada apapun, diajak kepada Allah, 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 Allah. Ilmu, amal, dakwah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketujuh adalah hikmah. Hendaklah menghiasi dirinya penuntut ilmu itu dengan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah ini sangat penting, karena berapa banyak yang berdakwah bukan dengan hikmah, akhirnya dakwahnya itu gagal total. Satu contoh, Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bercerita, di Arab Saudi itu ada namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Sebuah instansi yang tujuannya itu adalah mengajak orang berbuat baik, melarang orang dari berbuat mungkar. Resmi dari negara. Yang mana di antara pekerjaan mereka adalah kalau sudah azan itu mereka keliling naik mobil. Toko-toko disuruh tutup semuanya, pasar-pasar, ke masjid semuanya. Orang-orang di jalan suruh ke masjid. Lah waktu itu ada pemuda-pemuda dari Hay'ah ini melihat orang enggak ke masjid. Lalu pemuda-pemuda itu marah-marah. Ya Allah, salah. Ayo salat. Marah-marah dengan nada yang marah-marah seperti itu. Ternyata orang yang diajak sholat itu bukannya ke masjid, dia malah marah-marah. Kata orang itu sampai mengeluarkan tongkatnya, kalau kamu tidak pergi, kamu saya pukul dengan tongkat ini. Wah, pemuda-pemuda tadi lapor kepada atasannya yang lebih tua. Wahai Syekh, di sana ada orang diajak sholat, dia malah marah-marah, kami mau dipukul dengan tongkat. Sementara Syekhnya paham, jangan-jangan ini yang salah caranya. Lalu Syekh yang lebih tua itu datang ke sana, ketemu orang itu, Syekhnya turun dari mobil, lalu ngomong yang enak dengan orang itu, ayo kita ke masjid, ya pokoknya ngomong enak lah, ngajak. Ternyata orang itu mau diajak ke masjid, malah berterima kasih dia. Sambil dia mengatakan, tadi ada anak-anak muda nggak punya akhlak, saya dimarahi, dibentak-bentak, mau saya pukul dengan tongkat pemuda itu. Syekhnya tersenyum saja. Dakwahnya sama-sama ngajak ke masjid, tapi caranya berbeda, hasilnya pun berbeda. Disinilah pentingnya hikmah. Kemudian yang kedelapan adalah sabar dalam menuntut ilmu. Sabar ini penting, ya.
Jangan sampai menuntut ilmu itu putus di tengah jalan. Jangan bosan. Terus menerus belajar, nggak ada istilah bosan. Di situ ada kisah yang sangat indah tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ditanya, ya, dengan apa Anda bisa mendapatkan ilmu? Kata beliau, dengan lisan yang selalu bertanya dan hati yang selalu memahami serta badan yang tidak pernah bosan. Semangat mencari ilmu, sabar. Kemudian berikutnya lagi yang kesembilan adalah menghormati dan menghargai ulama. Ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dan ini yang sekarang kita mengalami krisis moral, krisis akhlak, krisis karakter. Sehingga pemerintah sekarang menggalakkan pendidikan karakter. Karena anak-anak sekolah itu pinter-pinter, matematika dapat 100 tapi akhlaknya jelek, gagal total. Ini akhlak kepada ulama, akhlak kepada guru. Coba antum lihat buku-buku adab penuntut ilmu yang dikarang oleh para ulama semenjak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang. Di sana selalu ada bab secara khusus yang membahas bagaimana adab kepada guru, adab kepada ulama. Disinilah letak barokahnya ilmu. Fakta, realita, nyata dan benar-benar terbukti, benar-benar mujarab. Orang yang berakhlak kepada ulama, yang berakhlak menghormati gurunya, menghargai mereka, ilmunya barokah. Yang tidak, ilmunya nggak akan pernah barokah. Sehingga sering di sekolahan, di kampus atau di pondok pesantren, murid ilmunya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya kepada gurunya, kepada ulama baik. Subhanallah, ilmunya barokah, bermanfaat. Tapi ada lagi anak yang cerdas, pinter, masya Allah, tapi akhlaknya buruk kepada gurunya, akhlaknya buruk kepada ulama, ilmunya nggak akan pernah barokah. Ini penting. Kemudian yang ke-10 adalah at-tamassuk bil kitab was sunnah, memegang teguh Alkitab dan as-sunnah. Ini amat sangat penting. Mencari ilmu itu sumbernya adalah wahyu Allah. Yang pertama-tama Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah. Yang keduanya adalah merupakan pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama berpegang dengan pusaka itu. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi yang ketiga, yaitu penjelasan-penjelasan dari para ulama. Karena kalau kita memahami Al-Quran dan sunnah sendiri, nanti akan tersesat. Sehingga yang namanya ngaji atau belajar itu tidak boleh kita belajar otodidak. Belajar otodidak, beli buku sendiri, beli tafsir sendiri, beli hadits sendiri, dibaca sendiri, difahami sendiri, hasilnya adalah tersesat. Satu contoh. Seperti kemarin kan ada apa namanya 10 hari pertama Dzulhijjah. Itu ada hadits yang sahih bahwa kalau orang itu niat kurban, maka semenjak tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh apa? Motong kuku dan motong rambut, juga ngambil kulitnya. Iya kan? Sampai hewannya disembelih. Ini haditsnya sahih. Tapi ada yang memahami, apa memahaminya? Yang nggak boleh motong kuku, motong rambut itu hewannya katanya. Dari dulu dia pendapatnya kayak gitu. Diingatkan nggak mau. Dari mana ilmunya? Baca buku sendiri. Padahal tanyakan ulama seluruh dunia. Di semua kitab. Yang dimaksud adalah tidak boleh memotong kuku dan rambut bagi orang yang mau kurban, supaya kita menyerupai orang ihram di dalam sebagian larangannya.
Hanya para ulama beda pendapat hukumnya haram atau makruh, itu aja. Tapi nggak ada ulama yang mengatakan jadi kalau mau kurban hewannya nggak boleh dipotong rambutnya, nggak boleh potong kukunya. Yang mau motong kukunya kambing itu loh siapa? Tapi dia ini di mana-mana gitu terus, diberitahu pun nggak mau. Diberitahu itu ngeyel. Sehingga kadang saya kasihan dengan orang-orang yang mendapatkan ceramahnya dia bingung semuanya. Ini semua orang bilang nggak boleh motong kuku dan rambutnya sendiri. Lah ini kok bilangnya kok hewannya. Orang bingung, kasihan. Ini bahaya. Kenapa? Karena dia belajar otodidak. Baca sendiri, difahami sendiri, tersesat. Sehingga para ulama mengatakan, "Man kana syaikhuhu kitab, fa syaikhuhu syaitan." Orang yang gurunya adalah buku, maka gurunya adalah syaitan. Atau juga ada redaksi, "Man kana syaikhuhu kitab, fa khata'uhu aktsar min shawabi." Orang yang gurunya adalah buku, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dia baca sendiri, difahami sendiri, tersesat. Bahkan para ulama menyebut guru itu ibaratnya tangga. Orang dari lantai 1 mau naik ke lantai 2 pakai tangga. Kalau tanpa tangga nggak bisa naik. Sehingga ilmu ini harus pakai apa namanya? Sanad. Yang diistilahkan oleh para ulama itu nasabnya ilmu. Jadi ilmu ada nasabnya. Jadi kita belajar dari guru kita, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, bersambung terus sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-11 adalah at-tatsabbut dan ats-tsabat. Apa maksudnya? At-tatsabbut maksudnya adalah berhati-hati dalam menukil berita dan ketika berbicara. Nah, ini maksudnya. Tatsabbut itu kalau kita dapat informasi jangan keburu-buru diterima dulu. Dilakukan cek dan recheck, diperiksa dulu. Benar enggak ini informasinya? Kalau enggak benar, buang. Nah, kalau benar, maka diperiksa lagi. Kalau seandainya saya sebarkan ini bermanfaat atau tidak? Oh, bermanfaat, sebarkan. Enggak bermanfaat, jangan sebarkan. Ini penting. Jadi enggak asal-asalan saja. Karena sekarang ini banyak yang kopas, kelompok-kelompok kopas, al-kupasu. Tapi bukan Kopassus loh ya. Bukan Kopassus. Jadi kopas itu adalah copy paste. Apalagi sekarang ada WhatsApp, ada grup, cepet-cepetan ngirim, nggak mau kalah dengan temannya. Tanpa diperiksa yang dikirim itu benar atau tidak. Yang dikirim itu manfaat atau tidak. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seorang itu dikatakan sebagai suatu kebohongan, ya, kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Pokoknya dia dengar disampaikan, dia dengar sampaikan, berarti dia adalah bohong tanpa diperiksa lagi berita-berita itu. Kemudian as-sabat, apa sabat itu? Sabat itu adalah sabar, tabah, tidak bosan, tidak marah, tidak mengambil ilmu secuil-secuil saja. Jadi sabat itu adalah sabar belajar. Kalau namanya kitab itu dari awal kitab sampai selesai khatam kitab, itu namanya ngaji. Jangan secuil-secuil. Karena ada yang tabiatnya itu ngaji di sini belum khatam kitabnya pindah ke sana. Di sana belum khatam kitabnya ngaji ke sana. Lah orang-orang model gini, kalau kata orang Jawa itu ilmu ini gak pepek. Jadi ilmunya itu gak lengkap, setengah-setengah, bingung sendiri. Jadi yang namanya ngaji itu adalah ngaji kitab, dari awal kitab sampai akhir kitab khatam. Nah, itu ilmunya insya Allah bermanfaat. Kemudian yang ke-12 adalah berupaya untuk memahami maksud Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat penting. Jadi bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya hafal hadis, tapi kita ngerti maksudnya Allah apa ya, maksudnya Rasul di sini apa ya. Jadi tidak salah dalam memahami Al-Quran dan hadis, karena salah faham itu lebih bahaya dari orang yang tidak mengerti. Kalau orang nggak ngerti diberitahu,
Dia biasanya seneng, terima kasih, jazakallah khair, saya nggak tahu sekarang menjadi tahu. Tapi kalau orang merasa tahu tapi salah paham, biasanya itu ngeyel. Diberitahu model apapun dia ngeyel. Satu contoh ya kayak tadi lah contohnya, gampangnya gak usah diulangi lagi. Dia hafal hadisnya, tapi dia ngotot yang gak boleh dipotong adalah rambutnya hewannya dan kukunya hewannya. Diberitahu ngeyel juga. Ini masuk dalam kategori apa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak ngerti dan dia tidak menyadari kalau dia tidak mengerti. Subhanallah. Jadi menyalahfahami maksudnya Allah dan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahaya sekali. Atau biasanya juga diberi contoh oleh para ulama itu, kan ada hadis yang berbunyi di antara amal yang afdal itu adalah isbaghul wudu indal makarih. Menyempurnakan wudu pada saat yang sulit. Maksudnya pada musim dingin zaman Nabi dulu kan musim dingin airnya dingin. Walaupun airnya dingin, dia tetap menyempurnakan wuduknya. Ini maksudnya adalah dia sabar. Walaupun airnya dingin, dia tetap sempurna wuduknya. Namun dengan adanya sekarang ini heater di kamar mandi kita kan pemanas, sehingga airnya nggak lagi dingin, bisa kita setel. Kalau orang yang memahami maksud Allah dan maksud Rasul, dia boleh memakai air yang sudah dihangatkan. Karena tujuan Allah dan Rasul bukan supaya kita kedinginan. Tujuannya adalah supaya kita tetap sabar wudhu ketika airnya dingin. Namun ketika bisa dipanaskan airnya, nah alhamdulillah ini adalah nikmat daripada Allah. Ada yang tetap ngeyel, enggak boleh pakai heater, harus tetap air dingin, itu yang paling afdol. Nah ini salah paham kan? Menyalahfahami maksud Allah dan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian 12 adab itu sangat penting dan kita juga masih perlu sebenarnya untuk mengkaji adab-adab penuntut ilmu. Di situ ada membaca buku yang efektif, ada seni berinteraksi dengan kitab, kemudian di sana ada rukun iman dan rukun Islam yang bisa dipahami dengan mudah. Saya memakai poin-poin, insyaallah dibaca sendiri pun akan paham kita. Itu sangat penting untuk akidah kita dan keluarga kita. Bagaimana kita memahami rukun iman dan rukun Islam dengan pemahaman yang mudah dan praktis. Kemudian di situ ada ya cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Cinta menurut para ulama adalah motor kehidupan. Orang yang tidak mempunyai cinta, maka dia tidak akan semangat dalam hidup. Jadi cinta ini motor kehidupan. Sehingga kalau ada orang istilahnya itu patah hati, bagaimana keadaannya? Nggak semangat dia hidup, makan nggak mau, tidur nggak enak, maunya pengen mati aja. Iya, memang betul, karena cinta adalah motor kehidupan. Karena itu jangan salah dalam memilih cinta. Cinta yang suci, yang sejati, yang hakiki, yang abadi, yang kita pasti untung dan tidak pernah rugi selamanya adalah cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita telah mencapai tingkatan cinta Allah, berarti kita sudah mendapatkan segala-galanya. Kalau kita belum mencapai tingkatan cinta Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Di situ antum lihat di halaman 39. Bagaimanakah mencintai Allah? Ya. Karena cinta butuh bukti. Termasuk cinta Allah itu adalah mencintai tempat-tempat yang dicintai Allah.
cinta Mekah, cinta Madinah, cinta masjid untuk ibadah di sana. Mencintai waktu-waktu yang dicintai Allah, cinta bulan Ramadan, cinta 10 hari pertama Dzulhijjah, cinta di penghujung malam dan lain-lain untuk beribadah di sana. Mencintai orang-orang yang dicintai Allah, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah, cinta salat, cinta zakat, cinta puasa, cinta haji dan yang lainnya. Mencintai ucapan-ucapan yang dicintai Allah seperti zikir, membaca Al-Qur'an dan yang lain-lainnya. Kemudian juga termasuk cinta Allah adalah, nah ini kalau ada pilihan, kita disuruh milih dua. Saya seneng ini, tapi Allah enggak suka dengan ini. Nah, kita milih mana? Disitulah bukti cinta kita. Kalau kita tetap milih yang kita cintai padahal Allah enggak cinta, berarti kita belum cinta Allah. Kalau kita mengedepankan cinta Allah daripada nafsu kita, nah baru terbukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk cinta Allah adalah membenci apa saja dan siapa saja yang dibenci Allah. Ini juga prinsip. Tidak mungkin kita mengaku cinta Allah sementara kita masih mencintai orang-orang yang dibenci Allah, musuh-musuh Allah. Kalau antum buka buku-buku akidah, di sana selalu ada satu bab tentang al-wala wal bara. Al-wala adalah sikap loyalitas. Kepada siapa kita cinta, loyal, berpihak, dan kepada siapa kita barok, benci, berlepas diri. Itu bab yang penting ya. Dan kami sering kirim di WhatsApp kalau ayat-ayat berhubungan dengan al-wala wal bara. Jangan sampai kita mencintai siapa atau apa yang dibenci Allah. Kemudian di halaman nomor ke-40, di situ ada 10 resep menggapai cinta Allah. Itu dari kitabnya Ibnul Qayyim, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin itu kitab yang luar biasa. Kitabnya ada 3 jilid. Dan di dalam kitab itu Ibnul Qayyim menjabarluaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat saja dari surat Al-Fatihah jadi 3 jilid kitab. Kitab yang dahsyat luar biasa. Kalau antum bisa bahasa Arab. Ada terjemahannya, cuman wallahu alam kualitasnya saya belum memeriksa. Karena kalau diterjemahkan agak sulit juga kitab itu karena bahasanya tinggi. Sehingga para ulama menyebut Madarijus Salikin itu adalah kitab sufi yang sunni. Sufi yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, membersihkan jiwa, hati, kita benar-benar jadi hamba Allah. 3 jilid Madarijus Salikin. Lah di antaranya beliau berbicara tentang 10 resep menggapai cinta Allah. Agar kita cinta Allah dan agar Allah cinta kita, dua belah pihak. Yang pertama-tama adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur dan memahaminya dengan baik. Nanti ada pembahasan khusus masalah Al-Quran ini. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah sesudah menunaikan ibadah yang wajib. Sholat wajib nomor 1 ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Puasa Ramadan dengan baik dengan benar tambah dengan puasa-puasa sunnah. Keluar zakat dengan baik dan benar tambah lagi dengan sedekah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga selalu zikrullah, ingat Allah dalam segala kondisi dengan hati, lisan dan perbuatan, selalu zikir. Kemudian yang keempat mengutamakan kehendak Allah di saat berbenturan dengan kehendak hawa nafsu. Ya. Ini satu contoh lagi. Acara TV biasanya ya. Acara TV kita itu kalau menurut antum lebih banyak baiknya atau mungkarnya? Lebih banyak mungkar. Mungkarnya berapa persen, baiknya berapa persen? Berapa? Baiknya berapa persen kalau menurut antum? 0,1. Ya, acara TV banyak mungkar.
di antara acara yang mungkar itu adalah orang laki memakai pakaian perempuan, laki-laki jadi banci. Ini dilaknat oleh Allah. Hadisnya sahih. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan sekarang di TV itu di antara acara yang paling digemari adalah acara-acara laki-laki jadi banci. Penggemarnya banyak. Padahal acara seperti ini adalah acara yang dibenci Allah, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah. Sementara kita melihatnya, kita menyetujuinya, kita merasa senang, kita merasa enjoy. Ya, sama dosanya. Para ulama mengatakan ar-radhi kal fa'il. Orang yang rela itu sama dengan pelaku. Walaupun kita tidak melakukan, tapi kita setuju, kita rela, kita senang, sama dengan pelakunya. Subhanallah. Ini masalah besar, bukan masalah ringan loh. Antum melihat kaum Nabi Lut diapakan oleh Allah? Diapakan oleh Allah? Dihancurkan negerinya, dibalik. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, dilempari batu lagi. Subhanallah. Jadi ini bukan masalah kecil, masalah besar. Nah, bagaimana kalau kita sudah tahu ini dilarang oleh Allah, Allah benci? Kita milih mana ini? Kalau kita tetap nonton juga, berarti kita belum cinta Allah. Jadi perlu kita selalu mengingatkan masalah ini. Karena kalau tidak diingatkan, nah sekarang ini sudah di Indonesia mulai ada pernikahan sejenis. Pertama-tama di Bali, orang Indonesia nikah dengan orang bule sejenis. Kemarin lagi di mana? Boyolali, pernikahan sejenis lagi. Apa kita mau mendiamkan? Kita merubah kemungkaran ini. Apa kita mau adabnya Allah turun? Kita nggak bisa diam. Jadi orang laki pakai pakaian perempuan, gaya-gaya perempuan, kayak banci, kayak bencong, itu dilaknat oleh Allah. Itu bukan guyonan. Kita malah guyon, kita jadikan sebagai bahan guyonan. Kita tertawa-tawa, ngakak. Iya, subhanallah. Ini mungkar. Bukan kita suka, tapi kita harus mengingatkan. Karena kalau tidak nanti Allah akan menurunkan azabnya. Kalau Allah turunkan azab, kita semuanya kena. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang kelima, menanamkan dalam hati nama-nama dan sifat-sifat Allah dan memahami maknanya. Maksudnya adalah kita belajar al-asmaul husna, itu diantaranya. Ini luar biasa. Hanya perlu guru untuk menjelaskan. Dan para ulama semenjak dahulu sampai sekarang selalu nulis buku tentang asmaul husna. Dikaji maknanya apa, konsekuensinya apa, bagaimana cara mengamalkannya. Masya Allah. Kalau kita ingin kenal Allah dengan kenal yang sebenarnya, kenalilah Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Di antara buku yang bagus, yang perlu kita miliki dan masuk di perpustakaan kita adalah buku yang berjudul Fiqhul Asma'il Husna, yang diterjemahkan bahasa Indonesia dengan judul Fikih Asmaul Husna, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu taala, diterbitkan oleh Darus Sunnah Jakarta. Itu perlu kita miliki. Apalagi kalau ada guru yang mengajarkan itu, luar biasa, ilmu yang tidak ada tandingannya. Kemudian yang keenam, memperhatikan kebaikan, karunia dan berbagai nikmat Allah kepada kita yang lahir dan batin. Jadi kita selalu ingat-ingat nikmat Allah kalau kita ingin cinta Allah. Kalau ada orang, antum punya sahabat, setiap antum ketemu dengan sahabat itu, dia selalu memberi antum uang 1 juta. Setiap ketemu dia kasih 1 juta. Dia baik kepada antum luar biasa. Antum cinta enggak kepada orang itu? Cinta apa enggak? Pasti cinta. Bagaimana pula dengan Allah, yang semua kebaikan dari Allah. Dosa kita naik kepada Allah, kebaikan Allah selalu turun.
Kita membuat Allah murka, Allah membuat kita cinta kepadanya. Subhanallah. Sehingga di dalam surat Ar-Rahman itu diulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah ya yang kamu dustakan wahai manusia dan jin. Itu diulang berapa kali di Ar-Rahman? Berapa? 31 kali. Subhanallah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bisa antum itu punya wirid. Wiridnya itu berupa menyebut-nyebut nikmat Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah. Dan para ulama telah menuliskan redaksi. Di antaranya disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Itu dinukil dari para salafus saleh yang mengucapkan, Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farrajta 'anna, lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah, dan seterusnya panjang. Menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya Allah, aku memuji-Mu ya Allah, karena Engkau telah menjadikan aku sebagai orang beriman. Engkau menjadikan aku sebagai orang Islam. Engkau menjadikan aku kenal dengan Al-Quran. Engkau memberikan kepadaku sehat walafiat. Terus ini perlu kita jadikan wirid kita. Tiap hari kita punya wirid menyebut-nyebut nikmat Allah, supaya kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya lagi adalah yang keberapa? Yang ketujuh, menundukkan hati dan diri secara total kehambaan Allah serta merasa hina di hadapannya. Ini kalau menurut para ulama istilahnya itu al-inkisar. Inkisar itu adalah kita benar-benar merasa hina di depan Allah. Allah itu sangat cinta kepada hamba yang merasa hina di depan Allah. Coba kalau antum lihat redaksi doa-doa para nabi, terutama ketika mereka minta ampun kepada Allah, bagaimana redaksinya? Nabi Adam ketika berbuat kesalahan minta ampun kepada Allah, bagaimana redaksinya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di perutnya ikan, di dasar laut, di perutnya ikan, di kegelapan malam, sumpah beliau. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang aniaya. Dan coba perhatikan doanya Nabi. Di antaranya Nabi menganjurkan kalau kita sholat ya, entah dalam sujud atau menjelang salam, kita dianjurkan mengucapkan Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Coba kalau antum melihat redaksi doa-doa dari salafus soleh, munajat mereka, menghinakan diri. Ya Allah, hamba-Mu yang penuh dosa datang kepadamu. Ya Allah, hamba datang kepadamu dengan membawa dosa sepenuh bumi. Dosa hamba sebanyak butir-butir pasir di lautan ya Allah. Dosa hamba sebanyak tetesan air hujan ya Allah. Dosa hamba sebanyak bulu-bulu kambing ya Allah. Allahu Akbar. Wah, itu Allah cinta. Itu namanya apa? Al-inkisar. Inkisar benar-benar kita merasa hina di depan Allah, nggak ada artinya di depan Allah. Itu Allah suka. Tapi bukan keluar dari mulut saja, keluar dari lubuk hati yang terdalam. Kemudian yang kedelapan, menyendiri untuk beribadah kepada Allah, bermunajat dan membaca firman-Nya, serta khusyuk sepenuh hati dengan adab seorang hamba di sepertiga malam terakhir, kemudian ditutup dengan istighfar. Maksudnya adalah sholat tahajud. Bangun tahajud, mau jam 2 boleh, jam 3 boleh, yang penting belum subuh. Kita sholat dengan khusyuk, kita bermunajat, membaca Al-Quran,
Kita tutup dengan istighfar. Masya Allah, luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tahajud. Di antara kenikmatan dunia yang tersisa adalah sholat tahajud. Kalau ada orang mengaku cinta Allah, malam gak bangun sholat tahajud, cinta palsu. Kenapa cinta palsu? Karena seorang kekasih akan suka berdua-duaan dengan kekasihnya. Dan ini adalah waktu berdua-duaan dengan Allah. Di saat orang-orang tidur, kita bangun bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, bergaul dan berkumpul bersama orang-orang yang cinta Allah dan jujur dalam cintanya, mengambil hikmah dan ilmu dari mereka. Nah, teman ini penting. Lingkungan dan teman. Siapa teman kita, siapa lingkungan kita, kita dibawa seperti dia. Kalau kita kumpul orang cinta Allah, kita akan ditarik oleh dia menuju cinta Allah juga. Yang terakhir, yang ke-10, menjauhkan semua sebab yang dapat memisahkan hati dengan Allah. Maksudnya di sini adalah kadang kita beraktivitas. Ketika kita beraktivitas itu kita merasa, saya kalau aktivitas ini kok jauh dari Allah saya ya. Nah, berarti itu jelek, tinggalkan. Semua aktivitas kita yang kita rasa ketika di sana kita jauh dari Allah, itu jelek, tinggalkan. Jangan sampai aktivitas kita memisahkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di situ ada cinta karena Allah itu mempunyai harga yang sangat mahal. Siapkah kita membayarkannya? Yang mana di situ intinya adalah ya, kita akan sering mengatakan aku cinta kepadamu karena Allah. Inni uhibbuka fillah. Mengucapkan gampang. Tapi kata para ulama ada harga mahal yang harus dibayarkan. Apa harga mahal itu? Kalau kita mengaku cinta kepada seseorang karena Allah, maka harganya adalah saling menasehati. Saling menasehati. Tidak ada manusia sempurna, kita butuh untuk saling menasehati. Di situ ada munajat cinta, kemudian juga ada cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua orang beriman, kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta kepada beliau bukan hanya omongan di mulut saja, cinta kepada beliau ada buktinya. Di situ saya tuliskan 7 bukti orang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama adalah mempelajari sirah dan sunnah beliau. Belajar sirah ya. Jadi perlu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di rumah kita itu ada buku sirah Nabi. Dan sekarang juga sudah banyak terjemahannya. Di antara buku sirah yang bagus adalah Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, dan di antara terbitan yang kualitas terjemahannya bagus adalah Darul Haq Jakarta. Itu memenangkan karya tulis ilmiah internasional sirah Nabi. Itu perlu di rumah kita ada buku itu. Karena itu nanti door prize-nya buku itu. Untuk ikhwan 5, untuk akhwat 5. Jangan sampai kita mengaku cinta Nabi, ditanya Nabi Muhammad itu siapa sih? Coba ceritakan ke saya secara singkat siapa beliau itu. Siapa ya? Siapa ya? Loh, katanya cinta, kenal aja tidak. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meneruskan perjuangan beliau, mengajarkan dan menghidupkan sunnah beliau, membela syariat beliau, bersolawat kepada beliau, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, solawat ini perlu lebih banyak, lebih bagus lagi. Sebagaimana ada sahabat yang dia menjadikan semua doanya adalah untuk solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk." Semua keinginanmu dicukupi oleh Allah, dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah sangat indah
yang dikisahkan oleh seorang ulama ahli sunnah dari Mesir, Asy-Syaikh Muhammad Hassan hafizahullah taala. Saya ada rekaman ceramahnya di sini, ada videonya. Syekh Muhammad Hassan ketika cerita sambil berkaca-kaca matanya, beliau mau nangis. Ceritanya adalah ada anak perempuan masih kecil, usianya sekitar 14-15 tahun. Anak ini mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah ada pesan supaya anak ini menyampaikan kepada Syekh Muhammad Hassan. Rasulullah pesannya gitu. Lalu disampaikan oleh anak ini kepada Syekh Muhammad Hassan bahwa dia mimpi Nabi dan Nabi pesan untuk disampaikan kepada beliau. Syekh Muhammad Hassan berkaca-kaca, ya Allah, wahai anak, kau lebih hebat dariku karena kau telah mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh Muhammad Hassan mengatakan, berarti kamu ini punya amalan. Apa amalanmu kira-kira? Kata anak itu apa? Bahwa dia banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Hassan bertanya lagi, berapa banyak kamu satu hari bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali kira-kira? Berapa kali kira-kira? Kata anak itu apa? Ya, 10.000 kali. Satu hari sholawatnya 10.000 kali. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10.000 kali. Maka tidak salah kalau dia mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baca sholawat itu untung dunia akhirat, tidak ada ruginya. Kemudian menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah, yaitu suri tauladan, dan selalu merindukan beliau. Setelah itu di halaman ke-46 ada salam untuk kekasih hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salam itu aslinya berbahasa Arab. Ya, menurut para ulama ada susunan dari Imam Nawawi dan yang lainnya. Dan alhamdulillah saya setiap hari selalu membaca sholawat pas salam tersebut kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khiratallah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya Bashir, Assalamualaikum ya Nadir. Ya, itu boleh membaca salam seperti itu. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, kalau kita membaca salam kepada Nabi, itu ada malaikat yang bertugas menyampaikan salam kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula kalau kita sholawat, itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, alhamdulillah, ini sebagai bentuk bersyukur kepada Allah ya. Orang itu kalau mimpi yang baik, dianjurkan menceritakan mimpinya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 27 Rabiul Tsani 1434 yang bertepatan dengan 9 Maret 2013. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Waktu itu saya berada di Oman, di Muscat di Oman sana. Alhamdulillah, mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang saya selalu berdoa kepingin ketemu beliau sebelum di akhirat, kepingin ketemu di dunia. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau orang mimpi bertemu Nabi, itu adalah Nabi yang sebenarnya. Karena setan tidak bisa menjelma menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu ketika saya bertemu beliau, saya membaca salam tadi itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khiratallah. Sambil ketika ketemu itu, entah tempatnya di mana, ketika bertemu itu rasanya malu sungkan luar biasa. Dan saya mendekat di samping beliau sambil saya nangis gembira dalam mimpi itu, karena bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus saya ucapkan sholawat salam kepada beliau. Ya, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini adalah kabar gembira.
Mudah-mudahan nanti benar-benar bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan orang yang ingin kumpul dengan Nabi hari kiamat nanti, yang majlisnya paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling sempurna. Kalau kita bicara Nabi, semua makhluk jadi padam, kita lupa dengan semua makhluk. Kemudian di situ ada doa cinta Rasul, dan setelahnya ada berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua ini luar biasa. Kalau antum punya bapak, punya ibu, jangan disia-siakan. Antum punya bapak, punya ibu, jangan disia-siakan. Itu adalah pintu surga paling mudah. Di situ ada nasihat dari Iyas bin Muawiyah, seorang ulama tabi'in. Ketika itu ibunya meninggal dunia, beliau menangis. Ketika beliau ditanya kenapa menangis, kata beliau, semula aku punya 2 pintu menuju surga, sekarang tinggal 1 pintunya, yang 1 sudah meninggal dunia. Memang kadang ibu dan bapak kita itu sikapnya ya kasar kepada kita, apalagi sudah tua. Orang sudah tua itu maunya menang sendiri. Ya, kita sebagai anak itu sabar saja. Di situ ada contoh, antum lihat di halaman 50, kisah kepatuhan kepada kedua orang tua. Seorang ulama besar, Haywah bin Shuraih, yang dikenal dengan panggilan Abu Zur'ah, yang wafat tahun 158 Hijriah. Jadi ulama abad kedua Hijriah. Beliau ini ulama besar, ahli hadis. Suatu hari beliau sedang mengajar murid-muridnya di majlis. Ya kayak gini ya, sedang ngajar gini, ngajar kan terhormat mulia. Tiba-tiba ibunya datang. Mungkin ibunya orang awam, orang nggak ngerti, ilmunya kurang, seperti itu ya. Tiba-tiba ibunya memanggilnya dengan suara keras sambil mengatakan, berdirilah wahai Haywah dan berikan makan kepada ayam. Subhanallah. Jadi ibunya bilang, hei Haywah, itu ayamnya belum kamu kasih makan, itu ayamnya. Ayo kasih makan ayam dulu, kasih makan ayam dulu. Sang anak tidak malu punya ibu kayak gitu. Padahal secara hukum ibunya salah, itu nggak benar ibu seperti itu. Tapi dia menyadari, mungkin wataknya ibunya kayak gitu. Dia menyadari, tanpa malu dia berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, sabar sebentar ya, saya mau ngasih makan ayam dulu. Ya, ngasih makan ayam, balik lagi. Allahu Akbar. Jadi memang kita harus sabar menghadapi orang tua kita. Bahkan ada ungkapan yang sangat masyhur, al jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Di situ ada kisah seorang anak, yang mana anak itu ingin menyembelih ayahnya. Anak ingin menyembelih ayahnya. Lalu sang ayah mengatakan, wahai anakku, kalau kamu mau menyembelih anak, sembelihlah. Kalau kamu mau menyembelih ayah, sembelihlah ayah di batu itu. Lalu anaknya tanya, wahai ayah, apa bedanya di sini dengan di batu itu? Kan sama saja. Apa kata ayahnya? Karena dulu ayah menyembelih ayahnya ayah di situ. Allahu Akbar. Dia dulu menyembelih anaknya, menyembelih ayahnya. Sekarang disembelih oleh anaknya, tempatnya sama. Al jaza min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Fakama tadinu tudan. Ya, sebagaimana kita berbuat, kita akan dapat balasan seperti itu. Di situ ada kisah halaman 51, betapa tega seorang anak menitipkan ibunya di panti jompo. Ya, nggak sabar anaknya, ibunya dibawa ke panti jompo, ditaruh di sana. Allahu Akbar. Padahal kata Nabi apa? Ini kesempatan masuk surga terbaik. Terutama kalau ibu bapak sudah tua, kita rawat, sabar, doa aja kepada Allah. Saya bacakan ya di situ ya. Kisahnya luar biasa. Jadi seorang laki-laki, dia hidup dengan ibunya, lalu dia menikah.
Ternyata istrinya itu nggak mau tinggal satu rumah dengan mertuanya. Akhirnya sang suami memilih, dia pilih istrinya. Ibunya dititipkan di panti jompo. Sudah dititipkan di panti jompo, nggak pernah dijenguk, cuman bayar aja tiap bulan, bayar berapa gitu ya, nggak pernah dijenguk sampai 3 tahun. 3 tahun. Padahal yang namanya orang tua itu ya ikhwan, antum yang sudah jadi orang tua insya Allah paham. Yang belum jadi orang tua kita beritahu, bapak atau ibu itu tidak bisa melupakan anak. Walaupun anak melupakan bapak dan ibunya, bapak ibu tidak bisa melupakan anak, tidak bisa lupa dengan anak, darah daging. Lah ini ibunya selalu mengingat-ingat anaknya. Anaknya nggak pernah datang. Sampai akhirnya sang ibu menulis wasiat. Ibu menulis ya, kemudian titip kepada perawat. Perawat ya, nanti kalau saya sudah mati, anak saya pasti datang ke sini untuk ngambil jasad saya. Nah, tolong nanti kalau anak saya datang, saya sudah mati, kamu berikan surat ini kepada anak saya. Ternyata benar, akhirnya ibu itu sudah mati ya, anaknya baru datang untuk ngambil jasadnya. Lalu diberikan surat wasiat itu ya, apa isinya? Ya, ibunya sudah mati, dibuka oleh sang anak. Wah, ini isinya, saya bacakan ya. Wahai putra kesayanganku, wahai jantung hatiku, bayanganmu selalu ada di mataku. 3 tahun ibu selalu menangis merindukanmu. Kenapa kamu tidak pernah menjengukku, putraku? Ibu selalu teringat masa-masa indah bersamamu, semenjak kecilmu sampai pernikahanmu. Di sini ibu sulit memejamkan mata karena kerinduan untuk berada di sampingmu. Ibu sakit seorang diri tanpa ada yang peduli. Ibu ingin memandangmu setiap hari, putra terkasihku. Ibu berterima kasih atas kebaikanmu selama ini, dan ibu maafkan semua kesalahanmu. Ibu tulis surat ini dengan linangan air mata. Hanya satu pinta ibu, jika ibu mati, jangan pelit untuk berdoa dan memintakan ampunan untuk ibu. Selamat jalan anakku, ibumu yang selalu merindukanmu. Tapi sudah terlambat, ibunya sudah meninggal dunia. Karena itu ya, di situ di halaman 52, cintai dan sayangi ayah dan ibumu semasa hidupnya. Berbaktilah kepada keduanya. Perbanyaklah berdoa dan beramal soleh sepeninggalnya, agar keduanya bahagia di sana. Masya Allah, jangan pernah menyia-nyiakan bapak dan ibu. Antum yang punya bapak, yang punya ibu, jangan pernah disia-siakan berbakti. Al-Quran ayatnya sangat banyak, perintah berbakti, larangan durhaka. Hadis juga sangat banyak, perintah berbakti, larangan durhaka. Kalau ingin bahagia, selamat, sukses dunia akhirat, berbakti. Di situ ada ibuku sayang. Ibu, diberikan kepadamu kekuatan untuk melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimmu, walau seringkali pula engkau kerap menerima hinaan dari anakmu. Ibu ketika melahirkan luar biasa. Ibu diberikan keperkasaan yang akan membuatmu tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Ibu diberikan keikhlasan merawat anak-anakmu walau engkau lelah, sakit ya, tanpa berkeluh kesah. Sampai kadang ibu itu bohong. Saya ada tulisan di hatipening.com tentang 8 kebohongan ibu ya, itu tulisan dari seseorang. Kadang ibu itu bohong, ibu itu kadang lapar. Tapi karena di rumah itu makanan kurang, dia bilang kepada anaknya, "Nak, ibu sudah kenyang, kamu makan saja."
Atau kadang lauk pauknya terbatas, ibu kepingin makan itu, tapi karena anaknya belum makan, bilang, nak, ibu enggak kepingin itu. Kadang ibu sakit, tapi demi merawat anak, ibu mengatakan ibu sehat, dan seterusnya. Luar biasa ibu. Sehingga di situ ya ada ucapan bagian terakhir, itu ucapan sahabat Ibnu Umar ya. Waktu itu ada seseorang tawaf di Ka'bah menggendong perempuan tua. Lalu oleh sahabat Abdullah Ibnu Umar ditanya, kamu gendong siapa itu? Oh, ini ibuku. Menggendong ibunya tawaf. Lalu orang itu tanya, wahai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan menggendong ibuku ini tawaf berarti aku sudah berbakti kepada ibuku? Apakah aku termasuk orang berbakti? Apa kata sahabat Ibnu Umar? Wallahi mahma fa'alta ma fa'alta bi ummika la ya'dilu talqah min talaqatiha hina wiladatik. Demi Allah, apapun yang kamu lakukan bakti kepada ibumu masih belum bisa menyamai satu rasa sakit di antara sekian banyak rasa sakit ketika melahirkanmu. Subhanallah. Coba tanyakan kepada ibu yang melahirkan, seperti apa rasanya? Ya, luar biasa, kontraksi berjam-jam, kadang berhari-hari demi melahirkan anaknya. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan pernah menyia-nyiakan ibu dan bapak. Mumpung hidup kesempatan berbakti, sabar di dunia sebentar. Kalau sudah terlanjur meninggal dunia, yang banyak taubat kepada Allah, yang banyak mendoakan, dan doa paling baik untuk kedua orang tua adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap hari kita baca ini, semakin banyak semakin bagus. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan. Kalau mereka di kuburan, mereka senang dapat kiriman doa. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, itu ada kalanya bapak dan ibu kita oleh Allah diberi derajat yang tinggi. Derajatnya tinggi, sementara dia merasa enggak pantas. Lalu dia tanya kepada Allah, ya Rabb, anna li hadza, wahai Allah, dari mana saya dapat derajat yang tinggi ini? Dari mana ya Allah? Lalu dijawab, bistighfari waladika lak. Itu berkat istighfar anakmu untukmu. Anakmu selalu doakan kamu, anakmu selalu minta ampun untukmu, maka derajatmu oleh Allah ditinggikan. Subhanallah. Jadi bapak dan ibu kita di kuburan tidak minta apa-apa. Yang diminta adalah kita jadi anak yang soleh dan kita mendoakan. Dan doa yang baik adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di situ di halaman 54 ada pelajaran kehidupan panjang lebar. Kemudian ada di halaman 59 sebuah renungan tentang kehidupan. Itu dari tulisan Syekh Al-Qarni, cuman saya modifikasi lagi, diberi perubahan, perpindahan, penambahan dan pengurangan. Ya, di antaranya di situ dikatakan perpisahan itu bukanlah karena safar yang jauh atau ditinggal orang tercinta, bahkan kematian pun bukanlah perpisahan, sebab kita pasti akan bertemu di akhirat. Perpisahan itu adalah jika salah satu di antara kita masuk surga dan yang lain masuk neraka. Itulah namanya perpisahan. Jadi kalau kita sekarang pergi sekian lama, musafir bertahun-tahun, itu bukan pisah namanya. Karena insya Allah kita nanti ketemu lagi di mana? Di surga. Perpisahan sebenarnya itu adalah kalau dua orang sahabat, yang satu masuk surga, satu masuk neraka. Na'udzubillah, itulah namanya perpisahan. Hidup ini adalah cerita pendek dari tanah, di atas tanah dan kembali ke tanah. Setelah itu ada hisab yang menghasilkan dua kemungkinan, surga atau neraka. Kemudian di situ ada menyikapi kecurangan dalam kehidupan, halaman 61. Jadi di dalam kehidupan ini ada orang yang selalu curang. Ya, ini ada pengumuman, mohon maaf jamaah yang di dalam masjid mohon merapat
karena di luar banyak yang belum dapat tempat. Jadi mohon merapat ya kalau ada tempat masih kosong, supaya yang di luar dapat tempat. Jazakumullahu khairan. Sambil kita lanjut, dalam kehidupan ini selalu ada orang-orang yang curang. Orang yang curang itu adalah orang yang licik, yang menggunting dalam lipatan, memancing di air keruh. Orang curang selalu ada dalam kehidupan, di kantor, di kampung, dalam dakwah, di pasar, dimanapun orang curang selalu ada. Bahkan seakan-akan orang curang ini tampil sebagai pemenang. Apakah benar dia menang? Jawabannya, orang curang itu tidak pernah menang. Orang curang itu selalu kalah. Kenapa? Karena kecurangan adalah bukti dia adalah orang yang licik dan pengecut. Dia licik, dia pengecut, nggak pernah menang. Orang yang menang itu adalah orang yang di atas jalan yang lurus, nggak pernah curang dia. Walaupun dicurangi dia nggak mau curang, tetap yang lurus jalannya, dan puncaknya adalah mati husnul khotimah, masuk ke dalam surga, memandang wajah Allah yang maha mulia, dan mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ halaman 62-63 itu ada renungan yang sangat indah. Hidup ibarat penyelam pencari mutiara. Ini jangan pernah antum lupakan ya. Ini kaidah dalam hidup di dunia. Hidup ini seperti orang menyelam mencari mutiara. Mari kita lihat para penyelam pencari mutiara. Karena mutiara di dasar laut, maka dia perlu oksigen. Dan oksigen itu ada batas waktunya, setengah jam atau 1 jam atau terserah, ada batas waktunya. Sudah, dia diperintahkan untuk mencari mutiara. Ketika dia masuk ke laut, ternyata di laut itu pemandangannya indah bukan main. Antum pernah nggak menyelam? Diving pernah nggak antum? Diving ya, coba, nikmat itu luar biasa. Diving itu indah bukan main. Saya pernah baru 1 kali, masih kepingin lagi. Indahnya bukan main. Benar-benar kita merasakan ciptaan Allah yang luar biasa, seakan-akan kita berada di alam lain. Indah bukan main. Batu-batu karang, ikan-ikan berwarna-warni, indah luar biasa. Lah penyelam ketika berada di laut, tugasnya adalah mencari mutiara. Ternyata dia melihat keindahan yang demikian rupa, dia pun akhirnya sibuk dengan keindahan itu. Dia lihat sana, dia lihat sini, ya. Sampai tanpa sadar oksigennya habis. Harus naik ke atas dia. Akhirnya dia pun naik ke atas tanpa membawa mutiara. Untung dia masih kerja di orang, paling cuma dimarahi saja. Bagaimana pula dengan kita yang hidup di dunia? Mirip dengan itu persis. Kita harus cari mutiara. Apa mutiara itu? Bekal menuju akhirat. Dan kita juga punya oksigen. Oksigen kita adalah ajal. Kita punya batas waktu. Cuman bedanya dengan penyelam, dia tahu oksigennya kapan habis. Kalau kita nggak tahu, sewaktu-waktu dipanggil harus siap. Kalau kita sibuk melihat keindahan di dunia ini, kita lupa nggak ngambil mutiara. Tahu-tahu oksigen kita habis, Allahu Akbar. Berangkat nggak bawa bekal apapun. Ini kaidah antum ingat-ingat terus. Saya harus mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Saya nggak boleh terlena melihat indahnya dunia ini. Karena kata Rasulullah apa? Inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini hijau, gemerlap, jangan sampai silau. Ya, ini perlu ya. Saya selalu ingat kisah ini. Saya selalu ingat kisah ini. Tujuan saya di dunia adalah mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Jangan sampai keindahan yang ada membuat saya terlena, akhirnya nggak bawa mutiara apapun. Itu ingat-ingat kisah ini. Ada lagi satu yang perlu antum ingat-ingat, dan itu juga selalu saya ingat-ingat, yaitu jadilah seperti
singa, jangan meniru ya kijang. Jadilah seperti singa, jangan meniru kijang. Maksudnya apa? Kijang dengan singa itu kalau lari cepetan mana? Cepetan mana? Cepetan kijang. Tapi kenapa kijang bisa dimangsa oleh singa? Kenapa? Karena kijang ketika lari itu fokus. Saya mengejar singa itu harus dapat. Saya mengejar kijang itu harus dapat. Sementara kijang ketika lari dia suka tolah-toleh, sehingga dia pun tertangkap. Kita harus meniru siapa? Singa. Fokus kepada tujuan kita. Jangan banyak nolah-noleh. Nanti kita nggak dapat hasil. Ini dua hal selalu saya ingat ini, supaya di dunia kita jangan lupa membawa bekal sebanyak-banyaknya. Fokus. Kita hidup pasti mati. Setelah mati ada kehidupan yang sebenarnya. Ini adalah kehidupannya sendaguro, sandiwara. Hidup yang sebenarnya nanti setelah mati. Bekalnya apa? Mari menjadi seperti penyelam yang berusaha mencari mutiara sebanyak-banyaknya. Jangan terlena oleh indahnya dunia ini. Kemudian juga mari menjadi seperti singa, fokus kepada tujuan. Jangan banyak tolah-toleh, menengok kanan dan kiri. Kemudian di situ ada faedah dari Twitternya Syekh Ali At-Tantawi. Twitternya bahasa Arab ya, cuma saya terjemahkan, bagus sekali di situ kata-katanya. Di situ ada di antaranya kata-kata, jika mereka bertanya kepada Anda pada suatu hari, mengapa Anda bersedih? Kenapa kamu kok sumpek hari ini? Jawablah dengan jujur, katakan kepada mereka, karena sedikit istighfar dan meninggalkan Al-Quran. Kita ini sumpek karena kita kurang istighfar, kurang minta ampun kepada Allah, dan kita tidak membaca dan tidak mempelajari Al-Quran. Dan seterusnya, kata-kata beliau sangat indah. Kemudian halaman 65 ada kehidupan sehari-hari yang Islami. Itu saya copy paste dari kiriman sahabat saya Al-Ustadz Farik bin Qasim Anuz, sampai halaman 68 ya, yang beliau terjemahkan dari kitab Zadul Muslim Al-Yaumi. Al-Ustadz Farik bin Qasim Anuz hafidhahullah ta'ala, beliau adalah sahabat setia saya mulai dulu. Saya kenal beliau semenjak saya masih usia SD. Ketika itu ada acara training di Al-Irsyad di Kota Malang, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap sahabat. Dan beliau adalah termasuk sahabat saya yang saya anggap orang yang terbaik di antara sahabat-sahabat saya. Hafidhahullah ta'ala, dan mudah-mudahan persahabatan ini berlanjut sampai di syurga Firdaus nanti insyaallah. Allahumma amin. Kemudian di situ ada ajal begitu dekat. Nasihat dari Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, boleh jadi Anda memakai arloji, ternyata yang melepasnya dari tangan Anda adalah ahli waris Anda. Ajal dekat. Tadi kita pakai arloji, yang ngelepas nanti siapa? Kita belum tahu. Boleh jadi kita mati, yang ngelepas adalah ahli waris. Boleh jadi Anda menutup pintu mobil, ternyata yang membukanya adalah petugas ambulan. Naik mobil kecelakaan mati. Allahu Akbar. Boleh jadi Anda menutup kancing baju, ternyata yang membukanya adalah orang yang memandikan jenazah Anda. Jadi ajal ini dekat sekali ya. Boleh jadi Anda memejamkan mata Anda untuk tidur di kamar Anda, ternyata mata itu nggak pernah terbuka lagi, mati. Subhanallah. Karena itu ajal tidak nunggu tua dulu, tidak nunggu sakit dulu. Berapa banyak sehat walafiat, masih muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada kuburan menanti. Aku mendatangi kuburan, lalu aku bertanya kepada penghuninya,
Kemanakah kalian wahai orang-orang yang selalu diagung-agungkan? Kemanakah kalian wahai orang-orang yang selalu dianggap hina? Mana orang sombong yang selalu menghina orang lain ketika berkuasa? Mana orang kuat yang selalu berbuat aniaya? Mana si tukang fitnah? Dan seterusnya. Ya, di kuburan bisa enggak mereka jawab? Raja, presiden, jenderal, siapapun sudah selesai di kuburan. Dikubur enggak bisa apa-apa. Masing-masing mendapatkan balasan dari perbuatannya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisar wa illam yanju minhu fama ba'dahu as'ab atau kama qala. Orang yang selamat di kuburan setelahnya lebih mudah untuk selamat. Orang yang tidak selamat di kuburan setelahnya lebih sulit untuk selamat. Pertama-tama lewat kuburan dulu, ya, masuk di kubur di sana. Kemudian setelah itu halaman 71 itu ada sakaratul maut dan kematian orang mukmin, panjang lebar. Saya kasih poin-poin. Dan kemudian 75 sakaratul maut dan kematian orang kafir atau fajir. Itu kalau kita bahas panjang lebar. Coba antum baca aja sendiri, insyaallah jelas bagaimana proses mulai dari sakaratul maut sampai fitnah kubur sampai azab kubur atau nikmat kubur. Dan ini bukan dongeng, kita semua pasti mengalami itu. Tinggal kita milih jadi orang beriman atau jadi orang kafir atau fajir. Fajir itu mati bergelimang dosa belum tobat. Kemudian di situ ada mengenal jannah dan neraka. Itu diceritakan surga itu kayak apa. Kemudian juga neraka itu seperti apa. Itu penting supaya kita termotivasi mencari surga dan kita takut daripada neraka. Karena memang neraka benar-benar menakutkan. Coba silakan dibaca nanti. Nah, di sini ada 4 penyebab masuk neraka. Halaman 87. Silahkan ya, yang berminat masuk neraka boleh mengamalkannya. Itu 4, cuma 4 resepnya. Gampang kan? Yang pertama-tama adalah menyekutukan Allah, syirik. Nah, hati-hati. Jangan sampai menyekutukan Allah. Kita perlu belajar tauhid yang benar. Yang diminta Allah adalah la ilaha illallah, ibadah kepada Allah, jangan syirik. Nah, syirik itu apa? Perlu belajar, ada ilmunya. Kemudian yang kedua, penyebab orang masuk neraka adalah menyimpang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang ini banyak Islam versi macam-macam, ya. Kalau ingin masuk surga jangan macam-macam. Kalau ingin masuk neraka silahkan, Islam macam-macam silahkan. Kalau ingin surga, Islamnya hanya satu, sesuai dengan Islamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mudahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ingin selamat. Yang ketiga, kalau ingin masuk neraka, yang banyak berbuat dolim, mendolimi orang, fitnah orang, mukul orang, ngambil hartanya orang, menipu, berbohong, menuduh. Ini resep paling bagus masuk neraka. Na'udzubillah. Karena mendolimi orang itu berat. Mendolimi orang, kita minta ampun kepada Allah, nggak cukup, selesaikan urusannya. Urusan nggak selesai, berarti belum selesai. Sampai di akhirat ketemu lagi. Sehingga ada istilah orang yang bangkrut, al-muflisun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bangkrut. Siapa itu? Orang yang, ya di situ nanti ada juga di sana, orang yang dia itu datang hari kiamat membawa ganjaran banyak, sholatnya, puasanya, sedekahnya, ibadahnya hebat luar biasa, ganjarannya bergunung-gunung. Tapi dia membawa kedoliman yang banyak, menfitnah si fulan, menuduh si fulan, mukul si fulan, ghibah si fulan, ngambil harta si fulan. Akhirnya kebaikan yang banyak diambil untuk melunasi kedoliman
kedolimannya dibayarkan ke si fulan, bayar si fulan, bayar si fulan. Kebaikannya habis, dia belum melunasi kedolimannya, maka dosa orang yang dia dolimi diambil diberikan dia. Jika dosanya tambah banyak, pahalanya habis, lalu dilempar ke neraka, bangkrut, naudzubillah. Jadi dolim itu berat. Minta ampun kepada Allah nggak cukup, harus selesaikan dulu urusannya. Kemudian yang keempat adalah melakukan kemaksiatan selain yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuman ini kalau taubat, alhamdulillah masih dibuka pintu taubat selama matahari belum terbit dari barat dan selama roh belum berada di kerongkongan. Halaman ke-88, syarat agar taubat kita diterima Allah. Islam ini agama taubat. Jadi dalam Islam itu orang sejelek apapun, seburuk apapun, masih ada kesempatan untuk taubat. Yang penting matinya husnul khotimah. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal yang dinilai adalah akhirnya. Mungkin awalnya terseok-seok, maksiat, ini itu, lembah hitam, tapi kemudian sadar, taubat. Ya. Syarat taubat yang pertama-tama adalah menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu berbuat itu, ya Allah, menyesal. Yang kedua adalah tidak berbuat lagi. Yang keempat adalah, yang ketiga, janji nggak akan ngulangi selamanya. Saya benar-benar kapok. Kalau ada urusan dengan orang, diselesaikan. Seandainya nanti di tengah jalan berbuat dosa lagi, ya tobat lagi. Selama jiwa dikandung badan. Halaman ke-89, surga untuk pelacur. Allahu Akbar. Hadisnya sahih. Ketika itu ada seorang pelacur yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Pelacur ini datang ke sumur, dia haus. Tiba-tiba di sana ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan. Lalu pelacur ini timbul sifat rahmat, kasih sayang. Ya Allah, anjing ini haus seperti aku, ya Allah. Lalu pelacur ini melepas sepatunya. Dia turun ke sumur. Dia ambil air dari sumur dengan ikhlas, nggak ada orang lihat, diberikan kepada anjing. Lalu anjing itu minum. Sifat rahmat, kasih sayang, dan karena keikhlasannya, apa yang terjadi? Fasyakarahallah wa ghafara laha wa adkhalahal jannah. Allah berterima kasih kepada pelacur ini. Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam syurga. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi yang penting dalam Islam itu adalah akhirnya adalah yang terbaik. Mau nakal, mau apa, yang penting harus segera taubat. Ya. Kemudian setelah itu mengenal hakikat dunia, itu panjang lebar, bagus sekali kalau dibaca. Yang mana Rasulullah mengibaratkan dunia ini dengan pengibaratan yang sangat hina. Waktu itu Rasulullah dengan para sahabat masuk pasar. Di pasar ada seekor kambing bangkai yang telinganya cacat. Lalu kata Rasulullah, siapa yang mau beli ini dengan harga yang paling murah? Nggak ada yang mau ya Rasulullah. Siapa yang mau diberi ini gratis? Nggak ada yang mau ya Rasulullah. Dia bangkai, cacat lagi telinganya. Apa kata Rasulullah? Dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing cacat ini di depanmu. Subhanallah. Dunia. Kemudian beliau juga mengatakan seandainya dunia, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran minha walau syarbata ma. Kalau seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah senilai sayap sayapnya lalat atau sayapnya nyamuk, Allah nggak akan beri orang kafir minum seteguk pun. Berarti dunia nggak ada nilainya sama sekali. Jangan sampai dunia kita merusak akhirat kita. Bukan berarti nggak boleh cari dunia, silahkan cari dunia bebas, yang penting halalan, thayyiban, keluarnya juga benar dan tidak membuat kita lalai. Kemudian di situ saya pilihkan lagi dunia dengan kertas. Itu di halaman 96.
dunia kertas. Ya, dunia kertas. Jadi kita di dunia ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini penuh dengan kertas. Pertama-tama lahir dapat kertas. Apa kertasnya? Akte kelahiran. Kemudian setelah itu imunisasi, dapat kertas lagi, surat imunisasi. Kami kemarin di Fakultas Kedokteran Barwijaya mengadakan kajian masalah imunisasi dan vaksinasi bersama Dr. Raihanul Bahrain. Beliau tulis bukunya, kita kaji, yang mana kesimpulannya bahwasanya imunisasi dan vaksinasi boleh, halal dan bermanfaat. Ya. Kita bahas secara ilmiah dari sisi agama dan dari sisi medis dan yang lain-lainnya. Kalau ada beda pendapat, ya biasa. Kemudian setelah itu sekolah, dapat lagi kertas ijazah. Kemudian nikah, dapat kertas surat nikah. Mau keluar negeri, dapat kertas paspor. Beli rumah, dapat kertas sertifikat. Ya. Mau ngelamar kerja, minta kertas dulu, surat kelakuan baik. Ya. Mau berobat ke dokter, dapat kertas surat berobat. Kemudian dapat undangan pernikahan, kertas lagi. Jadi dunia ini banyak kertas. Kadang orang dibuat bahagia oleh kertas, dibuat susah juga oleh kertas. Kita kurang satu kertas saja. Jadi kita ini tinggal satu kertas yang belum kita dapatkan. Tapi insya Allah jangan khawatir, Bapak Ibu semuanya pasti dapat kertas itu. Tinggal Bapak Ibu milih cepat-cepat dapat atau agak lambat. Apa kertasnya? Surat kematian. Itu yang kita belum dapat dan kita semua pasti mendapatkannya. Jadi dunia adalah dunia kertas. Terus di situ di halaman 96 bawah, ini idolaku, mana idolamu. Itu ceritanya panjang. Di antara idola saya zaman dulu adalah seorang pembalap namanya Ayrton Senna, F1, yang akhirnya dia meninggal dalam kecelakaan. Ya, ternyata masalah idola ini masalah yang prinsip. Masalah idola kita bawa sampai mati. Sehingga jangan salah memilih idola. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, "Wa ma a'datta laha?" Kamu tanya kiamat, persiapanmu apa? Kamu sudah siap? Dia jawab, "Saya tidak punya persiapan banyak ya Rasulullah, hanya saja saya ini uhibbullaha wa rasulah. Saya cinta Allah dan saya cinta kepada Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu kata beliau apa? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dikumpulkan dengan kekasihmu. Subhanallah. Kata sahabat Anas, hadits ini ya paling aku senangi semenjak aku masuk Islam. Kamu akan kumpul dengan kekasihmu. Kenapa? Karena aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Aku berharap kumpul mereka di surga karena cintaku kepada mereka. Walaupun amalku masih belum seperti amal mereka. Jadi masalah idola ini prinsip. Kalau antum mengidolakan Messi, siapa Messi itu? Messi itu setan merah, bukan? Iya. Oh, bukan setan merah ya. Setan apa itu? Messi itu. Antum kalau mengidolakan Messi, kumpul Messi, kumpulnya di mana? Ya di neraka. Messi kafir. Kecuali kalau dia tobat, lain ceritanya. Sekarang kita bicara dia kafir. Antum mengidolakan siapa lagi? Mengidolakan Maradona. Mengidolakan siapa sekarang? Idola orang kafir, kumpul dengan mereka di neraka. Naudzubillah. Antum mau nggak kumpul dengan Messi di neraka? Atau kumpul dengan Madonna? Mau nggak antum di neraka? Hari kiamat kita lupa dengan orang paling cantik. Yang kita ingat cuma satu, saya masuk surga atau masuk neraka. Jadi masalah idola ini penting, jangan salah milih idola. Idolakan saja orang yang bermanfaat. Kalau kita mengidolakannya di dunia dan di akhirat, idola kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita idolakan beliau,
kita kumpul dengan beliau di dunia dan di akhirat nanti, insyaallah. Ya, ada ceritanya malah seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini pembantu Nabi, cintanya kepada Nabi bukan main, radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Nabi ketemu dengan Thauban, wajahnya pucat, kurus kering, seperti orang sumpek sekali. Rasulullah tanya, "Hai Thauban, kau kenapa? Kok seperti itu keadaanmu? Apa kamu sakit?" Kata Thauban, "Ya Rasulullah, saya tidak sakit, tidak apa ya Rasulullah. Cuman ya Rasulullah, saya ini cinta kepada Anda. Saya tidak sabar kalau tidak ketemu Anda ya Rasulullah. Saya sumpah kalau tidak ketemu Anda ya Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, dalam keadaan seperti itu, saya ingat di akhirat nanti ya Rasulullah. Kalau Anda masuk surga, Anda di atas, saya di bawah, tidak bisa ketemu. Dan itu pun kalau saya masuk surga. Kalau saya tidak masuk surga, tidak bisa ketemu Anda lagi selamanya." Ternyata Thauban mikir ini sampai susah hidupnya karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat nomor 69, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Jadi kalau kamu ingin kumpul dengan Rasul, syaratnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di situ ada jalan keselamatan halaman 90 dan setelahnya, intinya adalah menjaga lisan. Jadi menjaga lisan ini sangat penting. Sehingga ada ungkapan dari para ulama itu, idza sakatal jahilu qalla lil ikhtilaf. Kalau orang yang tidak tahu itu diam, maka sedikit perbedaan. Kenapa kacau seperti ini? Karena orang yang nggak ngerti pun ikut bicara. Apalagi dengan adanya media sosial di Facebook, ribut di Facebook, ya. Ikhtilaf bainal juhala. Beda pendapat bukan di kalangan ulama, beda pendapat di kalangan sesama orang yang tidak ngerti. Ribut sendiri, ya akhirnya dibuat kusir. Tambah runyam masalahnya. Subhanallah. Kemudian di situ ada ikhlas dan mengikuti sunnah, ya panjang lebar, yang mana di dalam Al-Quran ada ayat, di antaranya di surat Al-Mulk, surat ke-67, ayat nomor 2. Surat Al-Mulk ini, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, atau surat Tabarak, jangan pernah lupa, surat ini dibaca setiap malam. Fadilah surat ini luar biasa. Banyak riwayatnya sahih dan hasan, yang mana intinya hiyal munjiyah min adabil qabr. Surat Al-Mulk ini menyelamatkan kita dari adab kubur. Jadi jangan lupa tiap malam baca surat Al-Mulk atau surat Tabarak ini, sambil kita berusaha untuk memahami isinya. Masya Allah, pelajarannya banyak di dalamnya. Kita akan selamat dari adab kubur insya Allah. Di ayat 2 Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi hidup ini ujian. Antum perhatikan di situ kata-katanya Allah. Diuji siapa? Yang apa kata Allah? Diuji apa di situ? Yang terbaik amalnya. Yang terbaik. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, yang paling hebat amalnya, yang paling fenomenal amalnya, yang paling bukan, yang terbaik amalnya. Lalu para ahli tafsir semuanya mengatakan amal yang terbaik itu adalah amal yang memenuhi 2 syarat. Jadi kalau kita ingin masuk dalam amal terbaik, harus ada 2 syarat ini. Syarat pertama adalah la ilaha illallah. Amalnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Amalnya
mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang ikhlas dalam beramal, namun ternyata dia tidak mengikuti ajarannya Nabi, amalnya tertolak sia-sia. Ada orang ikut ajaran Nabi tapi enggak ikhlas, amalnya tertolak sia-sia. Harus ada dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikhlas dan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu di situ ada renungan ikhlas dan sunnah. Renungannya adalah ya, ada satu orang. Orang ini menaiki gedung pencakar langit. Gedungnya ada 100 lantai. Atau kita cari gedung yang lebih tinggi lagi ya. Yang lebih tinggi di mana gedungnya? Di Dubai itu ya. Yang di Dubai itu ada berapa lantai? Jadi gedung pencakar langit. Tapi liftnya mati. Sehingga terpaksa dia naik secara manual. Dia naik tangga terus sampai di lantai yang paling atas. Ya, di depan pintu kamarnya ternyata dia lupa kuncinya ketinggalan di bawah. Subhanallah, bagaimana kira-kira? Dia sudah naik demikian capek payah sampai di atas di depan kamarnya, kuncinya ketinggalan di bawah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah capek, payah dan sia-sia, nggak ada gunanya sama sekali. Itulah sama dengan orang yang beramal yang tidak ikhlas dan tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Capek, payah, sia-sia, nggak dapat apa-apa. Dan diibaratkan juga oleh para ulama seperti orang pergi jarak jauh, bekal yang dia bawa adalah pasir. Dia pergi jauh bawa pasir, menaikkan pasir itu payah, capek. Di tengah jalan dia butuh bekal, yang dia lihat adalah pasir, capek, payah, nggak bisa bermanfaat sedikit pun. Inilah pentingnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kita ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa terasa sudah pukul 11. Dan menurut teknis acara di sini materi pertama ini sampai pukul 11 dan sekarang kita persiapan untuk duhur. Insyaallah masuk duhur kurang lebih jam 11.16. Persiapan mungkin wudhu dan nanti selesai duhur ada makan siang dan kita mulai lagi jam 3 tepat insyaallah, jam 13 atau jam 1 siang tepat insyaallah. Demikian, itu dulu, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.